Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Di tanah Jawa yang kaya akan sejarah dan legenda, ada sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan keajaiban. Kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi, Keong Mas. Bagaimana seorang putri yang dikutuk menjadi keong bisa kembali menemukan takdirnya? Ikuti perjalanan penuh pelajaran berharga dalam episode kita kali ini. Dahulu kala, di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Daha, hiduplah dua putri cantik bernama Putri Candrakirana dan Putri Dewi Galuh Ajeng. Mereka adalah putri dari Raja Kertamarta, penguasa kerajaan tersebut. Meskipun keduanya berasal dari keluarga yang sama, mereka memiliki sifat yang bertolak belakang. Candrakirana dikenal karena kebaikan hati dan sikapnya yang lembut, sementara Galuh Ajeng memiliki sifat yang penuh rasa iri dan dengki terhadap saudaranya. Suatu hari, Candrakirana dijodohkan dengan seorang pangeran tampan dan bijaksana bernama Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan. Raden Inu memiliki kepribadian yang adil dan mulia, sehingga banyak wanita di kerajaan yang terpesona olehnya. Salah satu dari mereka adalah Galuh Ajeng. Karena perasaan cemburu yang membara, Galuh Ajeng merasa terancam oleh kebahagiaan Candrakirana. Ia mulai merencanakan tindakan licik untuk menghancurkan saudara perempuannya dan merebut hati Raden Inu. Galuh Ajeng menemui seorang nenek sihir yang dikenal karena kekuatan jahatnya. Ia memohon agar nenek sihir tersebut mengutuk Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikkan dan menjauhkan dirinya dari Raden Inu. Tanpa ragu, nenek sihir menyetujui permintaan Galuh Ajeng dan mengutuk Candrakirana menjadi seekor keong emas. Keong emas tersebut kemudian dibuang ke laut dan terbawa arus ombak hingga terdampar di sebuah sungai kecil di pedesaan. Di desa tersebut, hiduplah seorang nenek tua bernama Nenek Dadapan. Ia adalah seorang janda yang tinggal sendirian di sebuah gubuk sederhana dan sering mencari ikan di sungai untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Suatu pagi, saat Nenek Dadapan sedang menjala ikan, ia tanpa sengaja menangkap seekor keong berwarna emas yang tampak sangat cantik. Terpesona oleh keindahan keong itu, ia memutuskan untuk membawanya pulang dan menyimpannya dalam tempayan di rumahnya. Keesokan harinya, Nenek Dadapan kembali ke sungai untuk menjala ikan. Namun, ia tidak berhasil menangkap seekor ikan pun, sehingga ia pulang dengan tangan kosong. Betapa terkejutnya Nenek Dadapan saat tiba di rumah, ia mendapati gubuknya dalam keadaan bersih dan rapi, serta di meja telah tersedia berbagai masakan lezat. Kejadian ini terus berulang setiap kali Nenek Dadapan pergi meninggalkan rumah. Penasaran dengan kejadian aneh tersebut, ia memutuskan untuk mengintip dan mencari tahu siapa yang telah menolongnya. Suatu hari, Nenek Dadapan bersembunyi di balik pintu rumahnya dan mengamati dengan seksama. Ia menyaksikan keong emas yang disimpan dalam tempayan berubah menjadi seorang gadis cantik. Gadis itu membersihkan rumah dan memasak makanan untuk Nenek Dadapan. Nenek tersebut terkejut sekaligus kagum dengan keajaiban itu. Ia memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya dan bertanya kepada gadis itu, "Siapakah kamu, gadis cantik? Dari mana asalmu?" Gadis itu menjawab dengan lembut, "Aku adalah Putri Candrakirana, putri dari Raja Kertamarta di Kerajaan Daha. Aku dikutuk menjadi keong emas oleh nenek sihir atas permintaan saudaraku, Galuh Ajeng, yang merasa iri dan ingin menghancurkan hidupku." Setelah mengungkapkan jati dirinya, Candrakirana kembali berubah menjadi keong emas. Di sisi lain, Raden Inu Kertapati merasa kehilangan tunangannya dan bertekad untuk mencarinya. Dalam perjalanannya, nenek sihir yang licik berusaha menghalangi pencarian Raden Inu. Ia berubah menjadi seekor burung gagak dan menyesatkan Raden Inu dengan menunjukkan arah yang salah. Burung gagak itu tampak sakti dan bisa berbicara, sehingga Raden Inu mempercayainya. Namun, niat jahat nenek sihir hampir membuat Raden Inu tersesat jauh dari tujuan. Di tengah perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Dengan penuh rasa iba, Raden Inu memberikan makanan dari bekalnya kepada kakek itu. Ternyata, kakek tersebut adalah seorang yang sakti. Sebagai tanda terima kasih,
Kakek itu menggunakan kekuatannya untuk melindungi Raden Inu dari sihir jahat burung gagak. Kakek tersebut memukul burung gagak dengan tongkatnya hingga burung itu berubah menjadi asap dan lenyap. Kakek itu kemudian memberi petunjuk yang benar kepada Raden Inu tentang keberadaan Chandra Kirana. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, Raden Inu tiba di desa Dadapan. Dalam keadaan lelah dan kehausan, ia berhenti di sebuah gubuk kecil untuk meminta air. Tak disangka, ia melihat Chandra Kirana yang sedang memasak di dalam gubuk itu. Kutukan nenek sihir telah hilang, dan mereka pun akhirnya bisa bertemu kembali. Raden Inu sangat bahagia dan segera membawa Chandra Kirana dan nenek Dadapan kembali ke istana. Setibanya di istana, Chandra Kirana menceritakan semua yang telah dialaminya kepada ayahnya, Raja Kertamarta. Ia juga mengungkapkan rencana jahat Galuh Ajeng yang telah bekerja sama dengan nenek sihir untuk menghancurkannya. Mendengar pengakuan tersebut, Raja Kertamarta sangat marah dan memutuskan untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada Galuh Ajeng. Namun, karena takut akan hukuman tersebut, Galuh Ajeng melarikan diri ke hutan dan tidak pernah kembali ke istana. Setelah semuanya berakhir, pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati dilangsungkan dengan penuh kemegahan dan kebahagiaan. Seluruh rakyat kerajaan turut merayakan momen bahagia itu. Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bersama dengan damai dan penuh cinta, sementara nenek Dadapan diundang untuk tinggal di istana sebagai tanda terima kasih atas bantuannya. Pesan moral dari cerita rakyat Keong Mas. Cerita rakyat Keong Mas syarat dengan berbagai pesan moral yang sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari. Dari kisah ini, ada beberapa pelajaran berharga yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan kita. 1. Jangan mudah iri hati terhadap orang lain. Sikap buruk yang ditunjukkan oleh Galuh Ajeng dalam cerita ini adalah contoh nyata bagaimana rasa iri hati dapat menghancurkan seseorang. Galuh Ajeng merasa iri terhadap kebahagiaan dan keberuntungan yang diperoleh Chandra Kirana, terutama karena Chandra Kirana dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati, seorang pangeran yang bijaksana dan tampan. Alih-alih menerima kenyataan dan mencari kebahagiaan dengan cara yang baik, Galuh Ajeng justru menempuh jalan licik dengan meminta bantuan nenek sihir untuk mengutuk saudaranya sendiri. Dari tindakan ini, kita diajarkan bahwa rasa iri hati hanya akan membawa kehancuran. Galuh Ajeng pada akhirnya tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, bahkan menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa memupuk perasaan iri terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain hanya akan membuat hidup kita sendiri penuh penderitaan. Sebaliknya, menerima dan mensyukuri apa yang kita miliki serta berusaha untuk menjadi lebih baik adalah sikap yang lebih bijaksana. 2. Kebaikan yang tulus akan mendapat balasan. Karakter-karakter dalam cerita ini, seperti Chandra Kirana, Nenek Dadapan, Raden Inu, dan Kakek Sakti, memperlihatkan sikap tulus dalam membantu orang lain. Kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih selalu dihargai dalam cerita ini. Chandra Kirana, meskipun dalam wujud Keong Mas, berusaha membantu Nenek Dadapan dengan membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Ini menunjukkan bahwa kebaikan dapat dilakukan dalam situasi apapun, bahkan ketika kita sedang dalam kesulitan. Kebaikan Chandra Kirana akhirnya membawanya kembali ke wujud aslinya dan membuatnya bersatu kembali dengan Raden Inu. Nenek Dadapan, meskipun hidup sederhana dan kekurangan, tetap mau merawat dan membawa pulang keong mas yang ditemukan di sungai. Sikapnya yang penuh kasih sayang menunjukkan bahwa kebaikan tidak selalu bergantung pada kekayaan atau status sosial. Kebaikan Nenek Dadapan dibalas dengan kehadiran Chandra Kirana yang membantu meringankan pekerjaannya sehari-hari. Raden Inu juga menunjukkan sikap baik hati ketika ia memberikan makanan kepada kakek yang ditemuinya dalam perjalanan. Tanpa tahu bahwa kakek tersebut adalah orang sakti, Raden Inu tetap menolongnya dengan tulus. Balasan atas kebaikan ini adalah petunjuk tentang keberadaan Chandra Kirana dan keselamatannya dari tipu daya burung gagak. Kakek sakti dalam cerita ini pun berperan penting dengan menolong Raden Inu dan mengalahkan burung gagak yang sebenarnya adalah nenek sihir jahat. Tindakan kakek ini menunjukkan bahwa membantu orang yang berada dalam kesulitan adalah perbuatan yang mulia. Dari kisah ini,
Kita diajarkan bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kita mungkin tidak selalu melihat hasilnya secara langsung, tetapi kebaikan yang tulus tidak pernah sia-sia. 3. Berhati-hati terhadap tipu daya dan tidak mudah percaya kepada orang lain. Dalam cerita Keong Mas, burung gagak yang sebenarnya adalah nenek sihir mencoba menipu Raden Inu. Burung gagak memberikan informasi yang salah untuk menjauhkan Raden Inu dari Chandra Kirana. Raden Inu awalnya mempercayai burung gagak tersebut, tetapi berkat pertolongan kakek sakti, ia berhasil terhindar dari tipu daya nenek sihir. Dari sini, kita belajar untuk tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal, terutama jika mereka memberikan informasi yang meragukan. Penting untuk selalu memeriksa fakta sebelum mengambil keputusan atau bertindak. Kesalahan dalam mempercayai informasi yang tidak benar dapat membawa kesusahan dan penyesalan di kemudian hari. Pesan ini sangat relevan dalam kehidupan modern, di mana informasi dapat dengan mudah diperoleh dari berbagai sumber. Namun, tidak semua informasi dapat dipercaya begitu saja. Sikap kritis dan bijaksana dalam menyaring informasi sangat penting agar kita tidak menjadi korban penipuan atau kesalahpahaman. Secara keseluruhan, cerita Keong Mas mengajarkan kita untuk menghindari sifat iri hati, senantiasa berbuat baik dengan tulus, dan berhati-hati terhadap tipu daya. Pesan-pesan moral dalam cerita ini dapat menjadi panduan dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dan penuh kebijaksanaan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dengan orang-orang di sekitar kita dan menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang lebih bijaksana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan pendapatmu tentang kisah Keong Mas atau legenda Nusantara favoritmu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya hanya di Jejak Kerajaan Nusantara.